Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sajriawati yang pada hari ini merupakan pertemuan kedua untuk mata kuliah kewirausahaan. Jadi kita melanjutkan materi yang pertama tentang pengertian kewirausahaan dan mengapa mata kuliah kewirausahaan menjadi salah satu mata kuliah wajib untuk dipelajari di universitas. Ya, nah kita lanjutkan lagi. Jadi ini merupakan latar belakang kenapa perlu berwirausaha. Nah, karena pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa ternyata menurut data sekitar 10% itu pengangguran berasal dari kaum intelek atau orang-orang yang telah selesai dari perguruan tinggi. Jadi mereka adalah yang menyandang gelar-gelar sarjana. Ternyata masih ada yang menganggur. Mengapa menganggur? Karena mungkin tidak diterima menjadi pegawai negeri, tidak diterima menjadi karyawan swasta, atau kena PHK dan lain sebagainya. Namun mereka tidak berani atau tidak mau untuk memulai usaha atau membuka usaha sendiri. Nah, diharapkan setelah adanya mata kuliah kewirausahaan ini, mahasiswa-mahasiswa mampu menatap masa depan yang lebih baik. Nah, kemudian diharapkan dengan adanya mata kuliah kewirausahaan ini, diharapkan mahasiswa mampu mandiri dan menjadi pencipta lapangan kerja bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri, sehingga tidak selalu bergantung untuk mencari lapangan kerja, tapi bagaimana kita yang membuka lapangan kerja. Kemudian dengan berwirausaha itu kita menjadi bos untuk usaha kita, atau dengan prinsip lebih baik membayar gaji daripada kita yang menerima gaji dari orang lain. Jadi itu prinsip-prinsip seorang wirausahawan. Nah, kemudian bagaimana mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang tua, dosen, dan mahasiswa agar kelak mahasiswa-mahasiswa kita ini dibiasakan untuk menciptakan lapangan kerja daripada mencari pekerjaan. Ya, jadi setelah selesai kuliah, dapat gelar sarjana, sah-sah saja untuk tetap melamar kerja, mencari pekerjaan, itu sangat sah. Tapi ketika misalkan kita tidak diterima atau gagal, kita tidak boleh berputus asa. Namun bagaimana kita coba untuk memulai membuka lapangan kerja sendiri dengan membuat atau merintis usaha dari yang kecil-kecil dulu, kemudian akan berkembang menjadi sedang, kemudian akan menjadi usaha yang besar dan menghasilkan keuntungan. Nah, apa saja kendala bagi seorang untuk memulai usaha? Jadi ada beberapa kendala-kendala yang biasa muncul ketika seseorang itu sudah mulai ingin memulai usaha. Nah, jadi yang pertama biasanya ada ketakutan untuk rugi dan bangkrut. Jadi biasanya kita nanti saya usahanya bangkrut, tidak ada yang beli, rugi. Nah, yang kedua, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berusaha. Misalkan usaha saya kayaknya tidak bagus, usaha saya mungkin tidak akan laku, tidak akan berjalan. Jadi ada rasa pesimis di dalam jiwa sehingga tidak berani untuk memulai usahanya. Kemudian merasa bingung dari mana memulai. Dan keempat, dia galau karena yang ketiga tadi, dia takut rugi lah, takut tidak memiliki masa depan lah, kemudian tidak berani-berani memulai sehingga menimbulkan kegalauan-kegalauan. Nah, untuk itu kita harus memahami bagaimana untuk menjadi wirausahawan yang cerdas. Nah, yang pertama, kita harus memahami bahwa setiap tindakan yang akan kita lakukan,
jika kita ikhlas, terus kita merencanakan dengan baik, terkonsep, dan memiliki strategi yang jitu, maka usaha kita pasti berjalan dengan baik. Jadi jangan sekedar iseng atau coba-coba. Nah, yang kedua, peluang sukses itu selalu ada jika kita bekerja keras, bekerja lurus dan benar, cermat, serta hemat. Jadi jangan juga bekerja dengan kita berusaha tapi tidak benar. Nah, ada juga usaha-usaha yang menghasilkan keuntungan yang besar dan dalam waktu yang cepat. Apa coba? Misalkan menjadi distributor pengedar obat-obatan terlarang, itu kan bisnis juga itu, tapi itu tidak benar, tapi keuntungannya besar dan risikonya juga besar, tapi itu sangat tidak dibenarkan atau dilarang oleh hukum ya, karena bahayanya sangat besar. Nah, bagaimana untuk memunculkan insting untuk memulai usaha atau bisnis? Yang pertama, kita harus memiliki kemampuan membaca pasar. Membaca pasar di sini, kita mengamati situasi. Oh, kira-kira misalkan di Merauke ini apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat? Kalau misalkan makanan seperti apa yang lagi ngetren atau lagi booming? Kalau dari pakaian yang bagaimana? Misalkan sudah mau akhir tahun. Nah, kira-kira kalau akhir tahun itu apa yang biasanya orang-orang banyak beli atau butuhkan? Nah, itu yang harus kita mampu baca sehingga bisa menghasilkan ide-ide untuk berbisnis. Nah, yang kedua, kemampuan negosiasi atau tawar-menawar. Ya, jadi kalau kita sudah memulai ide bisnis, kita juga harus memiliki kemampuan negosiasi. Baik negosiasi kepada produsen, misalkan kita distributor saja. Jadi negosiasi ke produsen, kemudian negosiasi dari kita ke pembeli. Misalkan untuk harganya dan lain sebagainya, sehingga kita juga tidak rugi. Tapi kalau harganya terlalu mahal, usaha kita juga atau barang kita mungkin tidak laku karena banyak pesaing-pesaing yang melakukan usaha yang sama. Kemudian kemampuan menentukan kapan dapat mengambil keuntungan atau tidak. Kemudian kemampuan untuk mengetahui dan menemukan sumber-sumber potensi. Nah, yang kelima, kalau kita mau jadi pebisnis itu kita harus Nah, apa yang selanjutnya untuk dilakukan untuk memulai usaha atau bisnis? Yang pertama, kita harus pandai membaca keadaan pasar yang kompleks dan dinamis. Kemudian, kita harus menjadi mesin penggerak bisnis. Kemudian, harus melihat kebutuhan dan harapan konsumen. Kemudian, kita harus membangun tanggung jawab etika moral, menumbuhkan inovasi produk pasar dan modal bisnis, dan kita harus memiliki komunikasi yang baik terhadap konsumen. Jadi setelah kita paham, oh yang lagi ngetren di kalangan, misalkan kita target konsumen kita sesama mahasiswa, oh yang lagi ngetren di kalangan mahasiswa itu ini. Jadi kita lihat kebutuhannya, oh mahasiswa lagi banyak yang suka produk misalkan baju misalkan. Nah, kita lihat keadaannya, oh baju yang seperti ini. Kita mulai berinovasi dengan menjadi supplier baju. Jadi kita hanya bermodal aplikasi, bermodal handphone. Kemudian kita posting foto-foto, setelah itu ada yang pesan, baru kita belikan misalkan dari Jawa atau dari mana. Nah, kita bisa memulai ide-ide bisnis itu dari hal-hal yang kecil saja dan tidak harus selalu berfokus pada modal yang besar. Nah, selanjutnya pelayanan secara personal pada konsumen. Ya, jadi banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang memulai ide bisnis itu, dia berbisnis kepada menawarkan secara personal dulu ke temannya, saya ada produk begini, ada yang punya katalog,
ada yang dari katalog, misalkan dari HP saja, lihat oh mau pesan yang mana, nanti dia pesankan. Nah, kemudian dia harus memiliki kemampuan finansial dengan jenis bisnisnya. Ya, jadi berbisnis itu tidak hanya sekedar kemampuan untuk promosi dan lain sebagainya, tapi kita harus memiliki kemampuan finansial. Kita harus mampu menghitung modalnya, analisis keuntungannya, dan lain sebagainya. Sehingga didapatkan nilai ekonomi dari usaha yang telah kita jalankan. Apakah usaha ini benar-benar menguntungkan atau dia hanya berada di titik impas, atau bahkan ternyata kita rugi, kita cuma buang-buang tenaga dan lain sebagainya. Nah, diharapkan dengan adanya ekonomi yang kuat, manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Ya, jadi ini adalah salah satu motivasi untuk berusaha. Nah, kalau kita berusaha, kita dapat untung, hidup kita bisa terjamin, kita bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan kita. Ya, jadi apa kesimpulan dari materi pertama dan kedua, yaitu bahwa kewirausahaan itu adalah suatu kemampuan dalam menciptakan kegiatan usaha. Nah, kemampuan menciptakan usaha memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang ada sebelumnya. Nah, kreativitas dan inovasi tersebut yang pada akhirnya memberikan kontribusi bagi masyarakat yang banyak. Ya. Nah, setelah kita mempelajari tentang pentingnya kewirausahaan itu, maka Ibu ada tugas untuk kalian. Tugasnya tidak sulit, hanya menjawab pertanyaan ini. Apa yang kira-kira akan kalian lakukan setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Musamus? Apakah ingin menjadi pegawai, atau mencari pekerjaan, atau ingin menjadi wirausahawan, atau yang ketiga, ingin menjadi karyawan sambil berusaha? Jadi nanti kalian bisa jawab pertanyaan ini pada link yang akan Ibu bagikan di grup kelas. Jadi silahkan dicatat pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan setelah selesai dari Universitas Musamus dan alasannya apa. Ya, jadi terima kasih karena telah memperhatikan materi ini dengan baik. Saya berharap ada manfaatnya buat kalian dan sampai bertemu untuk pertemuan ketiga minggu depan. Terima kasih.